for infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiatul Rohmah. Saya Alfiana Mirza Diulfa. Saya Vita Lorenza Megasari. Kami dari kelas 10B SMA Terpadu Nazarul Gelar akan mempresentasikan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Langsung saja, Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan. Berkepentingan untuk mengembangkan perbankan agar memiliki kinerja yang baik. Pengembangan perbankan Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital di sektor perbankan adalah suatu keniscayaan. Selama beberapa tahun belakangan ini, tuntunan akselerasi digital semakin mengemuka, didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan dan yang cepat, efisien dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan informasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya asing bank. Seiring dengan berbagai perkembangan dalam bisnis perbankan yang digital perbankan, cetak biru transformasi digital perbankan disusun dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat (prudent, safe, and sound banking). Selain itu, cetak biru ini turut menyusun prinsip teknologi netral, yaitu tidak mengatur aspek teknis terkait teknologi. Cetak biru transformasi digital perbankan berisikan rancangan kebijakan OJK untuk mendorong percepatan transportasi digital perbankan di Indonesia. Cetak biru ini diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan digitalisasi pada perbankan nasional sehingga lebih resilient, berdaya saing, dan kontributif. Cetak biru transformasi digital perbankan berisikan 5 elemen utama, yaitu data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi digital perbankan. Cetak biru transformasi digital perbankan akan memberikan acuan yang lebih konkret akan digitalisasi perbankan ke depan dalam rangka akselerasi transformasi digital, sekaligus menyampaikan respon kebijakan untuk memitigasi berubahnya tantangan dan risiko dari transformasi digital perbankan implementasi. Cetak biru ini diharapkan dapat mendorong perbankan nasional lebih memiliki daya tahan atau resilience, berdaya saing, kontributif. Saya lempar ke Vita. Halo. Mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara vintage lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Sister Company Kredivo jadi platform pinjaman online berizin OJK melalui keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor ke-1D05 2021 tertanggal 24 Agustus 2021. Kredivas yang sebelumnya berstatus terdaftar di OJK kini menjadi perusahaan vintage pendana bersama berizin OJK atau berlisensi resmi. Otoritas Jasa
Keuangan OJK mengeluarkan daftar pinjaman online pinjol atau vintage lending terbaru per 25 Agustus 2021. Daftar tersebut menyusul dari catatan bulan sebelumnya atau dari 121 pinjol menjadi 116 pinjol. Penyusutan karena ketidakmampuan penyelenggaraan meneruskan kegiatan operasional OJK membatalkan tanda bukti terdaftar vintage lending PT Satrio Jaya Persada, PT Teknologi Indonesia Sentosa, PT PAM Finansial Teknologi, PT Kopo Digital Teknologi, dan PT Vian Teknologi Indonesia. Berbagai kebutuhan hidup mendesak dan tak terduga membuat pinjaman online pinjol menjadi solusi praktis untuk membantu keuangan masyarakat. Pinjaman online resmi dapat menyediakan dana pemenuhan beraneka macam kebutuhan. Namun, menjaminnya pinjol ilegal kerap meresahkan masyarakat. Pasalnya, mereka cenderung lebih merugikan alih-alih membantu nasabahnya. Oleh sebab itu, penting untuk diketahui pinjaman online yang terdaftar di OJK untuk dijadikan andalan dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dalam keterangan resmi, OJK mengumumkan terdapat penambahan 9 penyelenggara vintage lending berizin, sehingga jumlah penyelenggara vintage lending berizin menjadi 7 penyelenggara. Baiklah, saya lempar kafiah. Adapun penambahan 9 penyelenggara vintage lending berizin dimaksud yaitu PT Tanifan Madani Indonesia, PT Ringan Teknologi Indonesia, PT Graha Dana Bersama, PT Gradana Teknologi Indonesia, PT Inclusive Finance Group, PT IKI Karunia Indonesia, PT Iksa Akselerasi Indonesia, PT Agro Resources Indonesia, dan PT Adi Wisata Finansial Teknologi. Selain itu, terdapat 5 pembatalan tanda bukti terdaftar vintage lending, yaitu PT Satrio Jaya Persada, PT Teknologi Indonesia Sentosa, PT PAM Finansial Teknologi, PT Goco Digital Teknologi, dan PT Evian Teknologi Indonesia dikarenakan ketidakmampuan penyelenggaraan meneruskan kegiatan operasional. Vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Rupiah Cepat merupakan aplikasi yang sudah berizin otoritas jasa keuangan OJK dan bersertifikat ISO 27001. Rupiah Cepat menjamin dan melindungi semua data pengguna. Vintage ilegal tidak memiliki legalitas, yang artinya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK. Memberikan bunga, denda, dan biaya yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam penagihan. Proses penagihan tidak beretika dan cenderung kasar serta mengancam. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang terdaftar dan berizin di lembaga tersebut. Laporan pada semester 2021 memiliki 107 layanan pinjol. Jumlah tersebut menurun dari laporan sebelumnya 116 pinjol. Saat ini terdapat 85 pinjol berizin serta 22 adalah yang terdaftar. OJK juga terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan pinjol yang terdaftar dan berizin. Masyarakat diminta melakukan pengecekan dan menghubungi pihak OJK mengenai status izin dari penyedia layanan itu. Kredivo merupakan vintage legal yang diawasi oleh OJK dan cukup membantu UMKM dan masyarakat bertahan selama masa pandemi di Indonesia. Platform ini banyak memberikan penawaran kredit yang menarik dan mengklaim mengambil bunga kecil. Melalui keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor Kep 81 D05/2021 tertanggal 24
Agustus 2021, Kredivas yang sebelumnya berstatus terdaftar di OJK kini menjadi perusahaan fintech perdanaan bersama berizin OJK atau berlisensi resmi. Buat pasar Indonesia, Kredivo lewat PT Financial Finance Indonesia berlisensi perusahaan pembiayaan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum